Om Swastiastu, kembali dengan Tiang Gus Lingga, Avatar Sastra Aksara. Hari ini mungkin kita bahas sedikit tentang ini ya, sesi kan kalau Tiang biasanya melakukan divinasi, sesi divinasi ya. Sesi divinasi itu maksudnya memberikan suatu pandangan, suatu perspektif baru kepada seorang yang memerlukan dengan media kalau dia pakai kartu tarot biasanya kalau tarot Bali, kemudian menggunakan juga konsep warige itu juga arifan lokal yang uh, secara umum itu ada di Bali, dan sepertinya itu juga bisa berlaku secara universal karena itu mengandung istilahnya menggali archetype diri yang berasal dari alam bawah sadar kita ya. Nah, sebelum kita bahas ke sesi divinasi, mungkin kita bahas sedikit tentang kelahiran kita. Kelahiran kita itu berisikan suatu bakat-bakat tertentu, suatu karakter-karakter tertentu yang kita bawa di lahir. Kalau dari konsep universal atau mungkin konsep Hindu ya, konsep Hindu kita akan mengenal namanya samsara atau reinkarnasi, atau mungkin juga bisa dikatakan sebagai karma pala yang hadir di kehidupannya sekarang. Kalau dari karma pala itu mungkin ada tiga, ada sancita karma pala, kemudian ada pradapta karma pala, dan selanjutnya itu ada kriyamana karma pala. Kalau sancita karma pala itu jelas dikatakan bahwa di kehidupan sebelumnya itu kita melakukan satu karma-karma yang belum habis kita nikmati pahalanya, baik itu karmanya buruk ataupun karma yang berpahala baik, berpahala mengandung kemakmuran atau kesejahteraan. Lalu eh, karma-karma yang sancita karmanya itu perlu kita nikmati, itu hadir pada kehidupan sekarang yang secara takdir harus kita nikmati, baik itu karma yang baik atau karma yang tidak baik, kurang baik ya. Kalau karma yang baik itu ada suka suka bahagia, rahayu, raharja, seperti itu mungkin apa namanya, kebahagiaan batin, kebahagiaan materi, atau juga kesehatan. Terus pahala yang buruk itu mungkin duka lari roge sang saya. Nah, di dalam kelahirannya kita itu ada namanya archetype yang dibawa dari baru lahir, itu menjadi satu bakat-bakat untuk menjadi kepribadiannya kita. Kalau dari konsep Carl Gustav Jung mengatakan itu menjadi alam bawah sadar yang uh, terkumpul secara kolektif, yang terdefinisikan berdasarkan konsep-konsep budaya. Konsep-konsep budaya yang juga ajaibnya secara universal itu, atau mungkin secara universal itu memiliki koneksi uh, yang hampir mirip. Seperti misalkan kalau di sini di Bali itu misalkan ada konsep Purisa Perdana, konsep ibu gitu ya. Kalau di wilayah lain itu mungkin ada Bunda Maria sebagai konsep ibu gitu kan. Lalu yang lain itu ada misalkan konsep hero gitu ya. Konsep hero di wilayah Samawi itu ada mungkin para nabi gitu. Dan kemudian di Hindu itu mungkin ada para dewa. Itu merupakan konsep berbeda, tapi memiliki archetype yang paling tidak mendefinisikan divine mother, mungkin mendefinisikan uh, apa namanya, sorry,
mendefinisikan tentang hero mungkin ya, archetype hero. Lalu juga kita mengenal tentang adanya archetype yang secara alam bawah sadar itu berisikan karakter-karakter deviance atau karakter-karakter yang antagonis. Jadi ya, mungkin antagonis itu seperti Tekale, raksasa, dan mungkin di sisi yang lain ada karakter-karakter yang iblis seperti itu. Sebagai bagian lawan dari karakter hero itu sendiri. Nah, kemudian dari hari kelahiran itu kita juga mengenal bahwa pada dasarnya archetype bawah sadar itu memiliki suatu eh, hal yang spesial yang dimiliki oleh seseorang. Nah, pola-pola spesial itu, pola-pola yang mendefinisikan secara spesifik kepada karakter tertentu itu pada dasarnya kalau dari teori konvergensi itu disebut sebagai apa namanya bakat. Bakat yang bisa dipolakan, kemudian dari bakat itu kita bisa menemukan bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kita mencapai suatu aktualisasi diri kalau dari Marx bilang. Kalau dari sisi warga atau mungkin dari sisi pemahaman tentang pola-pola itu, pola-pola kelahiran, pada dasarnya secara sansita karmi itu bisa terdeteksi dari pola-pola yang ada dari hari kelahiran sebetulnya. Nah, kalau dari pop culture itu misalkan dari zodiak, misalkan dari apa namanya dari karakter Sio dan sebagainya. Itu secara pop culture itu, secara budaya populer itu mungkin bisa digunakan seperti itu. Tapi ketika berhubungan dengan Wariga sebetulnya itu ada kandungan spiritualitas juga, ada kandungan fatwa juga yang memberikan suatu pemahaman lebih bahwa karakter-karakter yang lahir itu bisa untuk menguatkan diri mencapai suatu aktualisasi diri atau kalau dari bahasa Carl Sagan menyatakan sebagai keterpenuhan kesadaran yang penuh terhadap diri sendiri. Kalau dari kecerdasan kita kan tahu ada kecerdasan yang sains juga ada kecerdasan fisik juga ada kecerdasan yang lain juga ada. Nah, kalau dari tipe-tipe kepribadian itu bisa kita sebenarnya bisa kita lihat dari apa namanya konsep-konsep yang ada saat ini seperti MBTI, gitu. MBTI atau mungkin juga karakter-karakter yang nine personality gitu. Itu pola-pola yang bisa kita lihat pada kondisi sekarang, pada kondisi kehidupan yang saat ini. Nah, bagaimana pola-pola kepribadian itu bisa terbaca di Wariga itu sendiri. Ada dari Wariga itu kita mengenal ada dari Waran dari lahir itu ada Ekoware sampai Daseware itu menjadi karakter sendiri. Nah, misalkan ada di Ware itu ada Mengepet. Mengepet itu kalau kita kelahiran Menge itu biasanya orangnya lebih ekstrovert. Kalau dari uh, Pepet itu kelahirannya yang lebih cenderung introvert. Kemudian ada Pasabatan Kajang. Kemudian juga Kajang itu pasal beteng Kajang, beteng itu misalkan orangnya lebih spiritualitas gitu. Lalu kemudian ada Sri Laba Jaya Mandala, Sri orangnya apa namanya penuh kebersihan dan mungkin juga teratur dalam menganalisa keuangan juga bisa seperti itu. Mungkin Mandala orangnya berbeda dengan karakter Sri. Lalu ada juga karakter-karakter dari Pancawara, kemudian ada Satwara dan itu bisa memberikan suatu pola-pola tertentu untuk menyadari karakter yang dibawa sejak lahir. Pada dasarnya karakter-karakter itu sudah menjadi suatu archetype dalam diri kita. Nah, kalau di Hindu sendiri, di Bali sendiri ya itu kita mengenal guru namanya. Guru itu maksudnya
hari guru itu maksudnya waran guru itu maksudnya ada waran yang diritualkan secara sakral. Jadi menggunakan pancawara, saptawara, dan juga paukot. Itu ada di potongan kita yang kita bisa untuk menggunakan itu untuk memberikan suatu energi-energi positif pada hari kelahiran kita. Dan di setiap kelahiran itu tidak ada hari kelahiran yang benar-benar di bawah dan benar-benar di atas. Nah, itu menyadari bahwa dirinya kita itu adalah suatu konsep manusia yang lahir, kalau Praspartita itu bilang manusia yang lahir dengan keseimbangan dari sattwik, rajas, dan tamas. Sattwika, rajasika, dan tamasika. Ada sattwikanya kita, ada sifat dewa-nya kita. Kemudian rajas, ada sifat kita untuk bergerak, ada sifat aktif yang menyebabkan kita sebagai manusia, dan ada tamasika guna. Tamasika guna yang menyatakan bahwa kita itu juga memiliki suatu sifat buta atau sifat kebinatangan dalamnya. Karena dalam ritual-ritual Bali itu ada kita menggunakan, ada yang menyatakan bahwa ritual ini menggunakan binatang untuk naik tingkat. Nah, mungkin secara tatwa itu bisa dikatakan itu menjadi karakter dalam dirinya kita juga. Itu ditumpuk oleh karakter satu keagungan. Itu juga bisa kita gunakan sebagai landasan awal yang kita itu sebaiknya menguatkan sisi yang mana sih? Misalkan ada Dasewara kita, Dasewara raksasa, misalnya Dasewara kala, misalnya itu kan karakter yang kita itu, kalau dari orang yang memiliki karakter seperti itu adalah orang yang rakus mungkin, atau orang yang apa namanya kuat teritorialnya, atau mungkin ingin berkompetisi terlalu banyak, kompetisinya, sifat kompetisinya terlalu banyak. Nah, kalau orang seperti itu pasti akan memiliki suatu karakter di dalam dirinya dia, misalkan ada serinya, atau sifat paling ada waginya, yang pada akhirnya kita harus memberikan suatu saran-saran itu untuk menguatkan sisi-sisi lembutnya dia, untuk mengontrol sisi-sisi yang itu. Akan sangat baik ketika kita mengetahui. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa dia itu karakter yang terlalu egosentris, karakter yang mungkin apa namanya senang berkompetisi terlalu berlebihan, atau mungkin seorang orang yang punya maulu ya, ada karakter maulu itu orang yang terlalu suka dengan apa namanya suka dengan lawan jenis terlalu berlebihan. Ada yang seperti itu juga dari sisi wanita. Itu kalau itu disebut sebagai kebenaran universal, kebenaran, itu sebenarnya lingkungan juga mempengaruhi. Seperti juga perspektif mengatakan bahwa psikologi itu juga dipengaruhi oleh kemana sih energi itu berada, kemana sih energi itu lebih baik disalurkan, kanalisasi. Dan kalau sudah bisa menganalisasi, memberikan suatu kanal-kanal itu untuk suatu energi positif, tentu saja kita bisa memberikan kepercayaan kita untuk masuk lebih pada pencerahan pada batin dan memberikan suatu solusi-solusi yang sepertinya membuat kita menuju suatu aktualisasi diri yang lebih bermakna. Itu ya. Kalau misalkan dari MBTI itu ada juga namanya INTJ, STPI, INTSTJ, terus ada juga INFT, INFP dan sebagainya. Nah, pada saat kita mengenal seperti itu, kita akan mengetahui bahkan kita. Nah, konversi dari wariga itu bisa juga mengenai atau memberikan suatu pemahaman baru tentang
MBTI itu dari lahir itu bagaimana, atau juga bisa memberikan pemahaman bahwa ini loh archetype dalam diri yang perlu kita kuatkan lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan tentang apa divinasi menggunakan warga, pewatekan warga, dan uh, tarot reading. Tarot reading itu tentang masalah-masalah yang kita bisa share dengan media kartu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada terlalu berlebihan atau bagaimana. Saya rasa kebenaran itu atau dharma, kebiasaan dharma itu kita miliki tidak seluruhnya. Jadi kita bisa mengambil kebenaran atau kebiasaan dharma itu dari yang lain agar kebenaran kita atau dharma kita itu bisa terkumpul menjadi suatu kebenaran. Salam dari saya, Musingga.